Nah, teman-teman, dengan aplikasi pinjaman uang online ini, kalian bisa mendapatkan pinjaman online langsung cair hingga 2 juta rupiah dengan bunga yang sangat rendah. Di sini untuk jumlah pinjaman 2 juta rupiah, bunganya hanya Rp126.000 atau sekitar 0,07% per harinya. Dengan durasi pinjaman atau tenor pinjaman selama 91 hari atau 3 bulan. Nah, kalau pinjaman di 2 juta rupiah dengan cicilan selama 3 bulan, artinya per bulannya kalian harus bayar di Rp708.000. Oh iya, saya juga mau ingatkan, yang menentukan pinjaman kalian akan disetujui atau tidak, itu berdasarkan dengan data pribadi kalian masing-masing, dan pinjol itu sendiri. Di sini saya hanya berbagi tutorial cara mengajukan pinjaman, bukan saya yang menentukan pinjaman kalian di ACC atau tidak. Saya berharap dengan trik yang akan saya bagikan kali ini, teman-teman bisa dapatkan pinjaman online langsung cair. Pastikan memasukkan semua persyaratan yang diminta, agar presentasi di ACC pinjaman kalian akan lebih besar. Halo semuanya, balik lagi di channel Rival Official. Jadi di video kali ini, saya akan membahas bagaimana caranya mengajukan pinjaman uang online langsung cair di aplikasi pinjaman online. Pinjaman online atau fintech lending itu terbagi dua. Ada yang legal, ada juga yang ilegal. Nah, pinjaman online legal artinya aplikasi tersebut sudah berizin di Indonesia, jadi sangat aman untuk teman-teman gunakan. Pinjaman online yang ilegal artinya aplikasi tersebut belum punya izin di Indonesia. Kalian bisa mengecek daftar aplikasi pinjaman online yang telah berizin di Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Karena legalitas aplikasi pinjaman online di Indonesia bisa dilihat dari apakah aplikasi tersebut telah terdaftar di OJK atau tidak. Nah, pada video kali ini, saya akan merekomendasikan aplikasi pinjaman online yang ilegal. Kenapa saya rekomendasikan aplikasi pinjol ilegal? Itu karena berdasarkan himbauan atau informasi dari Kominfo, kita bisa pinjam uang di APK pinjol ilegal tanpa harus dikembalikan. Dari informasi ini, saya berpendapat tujuan Kominfo menghimbau kita bisa pinjam uang sebanyak-banyaknya di pinjol ilegal, tak usah kita bayarkan, tujuannya untuk memberantas APK pinjol ilegal. Karena semakin banyak orang yang tidak membayar pinjaman di APK pinjol ilegal, itu akan membuat perusahaan tersebut bangkrut dan akan tutup. Jadi tersisa pinjol legal yang resmi terdaftar di OJK. Tapi teman-teman harus ingat, himbauan pinjol ilegal nggak usah dibayar, hanya untuk aplikasi pinjaman online ilegal. Yang harus teman-teman ingat di sini, saya tidak mengajarkan teman-teman untuk tidak membayar pinjaman online. Saya hanya menginformasikan himbauan dari Kominfo, bahwa teman-teman bisa dapatkan pinjaman online di APK pinjol ilegal tanpa harus dibayarkan atau kita kembalikan. Nah, aplikasi pinjaman online ilegal yang akan saya rekomendasikan kali ini memiliki limit pinjaman sampai dengan 2 juta rupiah walaupun kita baru membuat akun. Tentunya ini balik lagi dengan data pribadi kita masing-masing. Semakin lengkap data pribadi yang kita masukkan, serta penghasilan yang mendukung, itu akan membuat limit pinjaman kita akan lebih besar. Yang pastinya aplikasi pinjol ini belum terdaftar dan diawasi oleh OJK Otoritas Jasa Keuangan. Untuk teman-teman yang akan mengajukan pinjaman online di fintech ilegal atau pinjaman online ilegal dan tidak ingin membayar pinjaman, kalian tidak perlu takut. Karena informasi ini dibagikan langsung dari Kominfo. Mungkin masih ada juga teman-teman di sini yang takut untuk meminjam uang di aplikasi pinjaman uang online ilegal, karena mungkin memikirkan DC lapangan. Nah, dari video-video yang sudah saya bagikan terkait pinjaman uang online ilegal, banyak sekali teman-teman yang masih bertanya, baik itu lewat kolom komentar ataupun DM Instagram, yang bertanya apakah aplikasi pinjaman uang online ilegal memiliki DC lapangan. Jawabannya, pinjol ilegal tidak memiliki DC lapangan. Sebelum saya perlihatkan aplikasi pinjaman uang online langsung cair yang akan saya rekomendasikan kali ini, saya akan buka laman resmi dari Kominfo untuk memastikan apakah benar kita tidak perlu membayar pinjaman uang online di aplikasi pinjaman online yang ilegal. Kemudian saya akan perlihatkan aplikasi pinjaman online yang akan kita bahas kali ini. Selanjutnya, saya akan buka daftar aplikasi pinjaman online yang resmi terdaftar di OJK untuk melihat apakah aplikasi pinjaman uang online yang akan saya rekomendasikan kali ini benar telah terdaftar di OJK atau belum terdaftar. Karena sampai dengan saat ini masih banyak aplikasi pinjaman uang online yang menempelkan logo OJK ke aplikasinya ataupun iklan mereka, padahal mereka ilegal. Untuk teman-teman yang ingin mengajukan pinjaman uang online di aplikasi ini pastinya sangat mudah dan tanpa ribet, karena sangat gampang untuk mendapatkan dana darurat untuk modal usaha ataupun kebutuhan sehari-hari. Kalian bisa melakukan pinjaman di aplikasi ini. Nah, kita sudah berada di laman resmi dari Kominfo di kominfo.go.id dengan judul Kominfo Jangan Takut Diteror Debt Collector Fintech Ilegal. Kemudian kita scroll aja ke bawah.
Samuel Abrijani Panggerapan, Dirjen Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kemenkominfo mengatakan, tidak perlu takut pada debt collector fintech. Masyarakat juga tidak perlu takut bila fintech ilegal membawa kasus ini ke ranah hukum. Kalau mereka ilegal kan bagaimana mereka mau nagih? Tidak ada aturannya, kan mereka ilegal. Kalau mereka fintech ilegal mau melaporkan ini ya bagus, saya jadi bisa tutup nanti. Karena mereka kan ilegal, ujar Samuel kepada CNBC Indonesia. Samuel menambahkan agar masyarakat tidak perlu takut untuk meminjam ke fintech ilegal. Namun setelah pinjam tak perlu membayar. Ya tak perlu bayar, mereka ilegal, kenapa harus takut? Kan mereka ilegal, ujar Samuel. Nah teman-teman, kita sudah memastikan sama-sama bahwa kita bisa pinjam uang sebanyak-banyaknya di pinjol ilegal tanpa perlu dikembalikan. Ini berdasarkan informasi atau himbauan dari Kominfo. Nah, sekarang kita akan lihat aplikasi pinjaman uang online yang bisa saya rekomendasikan kali ini, yang pastinya aplikasi ini tanpa ribet, tanpa DC lapangan, bisa cair walaupun kita baru membuat akun. Aplikasinya adalah Teman Uang. Aplikasi ini baru saja dirilis. Di sini yang download saja baru sekitar 10.000 orang. Nah, tentu saja aplikasi ini bisa memberikan kita pinjaman uang online, walaupun kita baru membuat akun. Nah, sekarang saya akan memastikan apakah aplikasi Teman Uang ini telah terdaftar di OJK atau belum terdaftar. Berikut ini daftar perusahaan fintech lending yang telah terdaftar di OJK pertanggal 2 Maret 2022. Kita akan lihat apakah aplikasi Teman Uang telah terdaftar atau tidak. Di sini untuk urutan pertama ada aplikasi Danamas, Investri, Amarta, Dompet Kilat, Kimo, Toko Modal, dan masih banyak lagi. Sekedar informasi saja bahwa legalitas pinjaman uang online di Indonesia sah di mata hukum itu harus terdaftar dan diawasi oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin menggunakan aplikasi pinjaman uang online dan aplikasi tersebut belum terdaftar di OJK, artinya aplikasi tersebut adalah pinjol ilegal. Nah, kita lihat di sini apakah aplikasi Teman Uang telah terdaftar atau tidak. Oke, kita sudah sampai ke urutan terakhir, aplikasi Teman Uang belum terdaftar di OJK, yang bisa membuktikan bahwa aplikasi ini adalah pinjol ilegal. Nah, sekarang kita akan lihat beberapa kelebihan di aplikasi ini. Ajukan pinjaman cepat dan mudah. Pinjaman maksimal bisa mencapai 5 juta rupiah dengan tenor pinjaman selama 6 bulan. Kemudian, produk yang sesuai. Jadi di sini pinjamannya sangat fleksibel buat kita. Kemudian kuota pinjaman fleksibel. Informasi sederhana, cukup dengan KTP saja kita bisa dapatkan pinjaman online langsung cair. Oke, ini saja beberapa kelebihan yang diberikan. Langsung saja saya akan buka aplikasi Teman Uang karena di sini saya sudah install aplikasinya. Nah, untuk dapatkan pinjaman online tentu saja kita harus membuat akun. Dan di sini ketika kita sudah membuat akun, kita berpeluang dapatkan pinjaman dengan limit pinjaman tertinggi hingga 20 juta rupiah. Yang pastinya ini tergantung dengan data pribadi yang kita masukkan. Nah, sekarang saya akan masukkan nomor handphone saya. Buat kalian juga yang ingin gunakan nomor handphone ini untuk kontak darurat, silakan saja. Saya sangat bersedia membantu pengajuan pinjaman kalian agar langsung di ACC. Nah, sekarang langsung saja jika sudah masukkan nomor handphone, kita klik selanjutnya. Selanjutnya di sini kita perlu verifikasi nomor handphone dengan cara kita klik kirim kode. Kemudian mereka akan mengirimkan kode verifikasi melalui SMS, tinggal kita masukkan, dan jika sudah memasukkan kita klik selanjutnya. Tahap selanjutnya kita perlu masukkan kata sandi, jadi kita atur kata sandi untuk login sebentar. Di sini saya akan masukkan kata sandi. Oke, di sini saya sudah atur kata sandinya, jika sudah kita klik selanjutnya. Oke, di sini saya sudah berhasil membuat akun. Teman-teman juga bisa lihat di sini bahwa dengan kita membuat akun, kita sudah berpeluang mendapatkan pinjaman hingga 2 juta rupiah dengan tenor pinjaman selama 91 hari dengan bunga pinjaman 0,07% per harinya. Nah, ini tergantung dengan data pribadi yang kita masukkan karena setiap orang bisa dapatkan limit pinjaman yang berbeda-beda. Di bagian bawah ada simulasi perhitungan. Teman-teman bisa lihat di sini apakah sudah sesuai, dan jika sudah sesuai dengan keinginan kalian, kalian klik saja cairkan dana. Selanjutnya ada otorisasi. Di sini kalian bisa baca dulu. Kita berada dalam pengawasan fintech. Kami membutuhkan Anda untuk mengisi informasi pribadi dalam aplikasi. Kami sangat menghargai kepercayaan Anda dan tidak pernah menyalahgunakan setiap data customer. Di sini kita klik saja konfirmasi. Kemudian kalian perlu memasukkan beberapa persyaratan yang diminta oleh aplikasi ini. Jadi teman-teman perlu masukkan foto KTP bagian depan, kemudian masukkan nama sesuai KTP, nomor KTP, tanggal lahir, dan jenis kelamin. Jika teman-teman sudah masukkan semuanya, teman-teman klik saja selanjutnya. Kemudian informasi selanjutnya, teman-teman perlu memasukkan pendidikan, status pernikahan, email, kemudian alasan peminjaman, dan alamat tempat tinggal. Jika sudah, teman-teman klik saja selanjutnya. Selanjutnya teman-teman perlu verifikasi wajah, langsung saja kita klik mulai identifikasi.
Kemudian teman-teman perlu daftarkan kata sandi untuk transaksi. Di sini 6 angka yang perlu dimasukkan. Nah, di sini sudah saya masukkan kata sandi untuk transaksi. Nah, selanjutnya informasi pekerjaan atau organisasi. Di sini saya sudah masukkan di mana tempat saya bekerja dengan penghasilan per bulan yang saya dapatkan. Kalian bisa lengkapi sama informasi yang diminta, kemudian kalian klik saja selanjutnya. Informasi selanjutnya, teman-teman perlu masukkan kontak darurat. Nah, di sini untuk kontak darurat, kalian bisa masukkan kontak orang tua, saudara, rekan kerja, atau teman kalian. Nah, jika sudah masukkan semuanya, kalian klik saja selanjutnya. Tahap terakhir, teman-teman perlu memasukkan informasi rekening bank. Ini tujuannya ketika pengajuan pinjaman kalian di ACC akan langsung ditransfer ke rekening pribadi yang kalian daftarkan. Jika sudah, teman-teman klik saja konfirmasi. Nah, kemudian berdasarkan dengan data pribadi yang telah kita masukkan, di sini saya sudah dapatkan limit pinjaman. Dengan limit pinjaman mencapai Rp1.150.000. Ini sangat lumayan buat kita yang baru saja buat akun dan kita sudah bisa dapatkan pinjaman sampai dengan Rp1.150.000. Pastinya teman-teman di sini ingin dapatkan pinjaman online seperti yang saya dapatkan di sini. Makanya jika ingin dapatkan pinjaman online, kita harus memasukkan semua data sebenar-benarnya, jangan ada yang dipalsukan. Dan jika kita sudah memasukkan semua data yang diminta oleh aplikasi ini, yang merupakan persyaratan agar kita bisa dapatkan limit pinjaman, kita tinggal klik submit, artinya kita akan mengajukan pinjaman. Dan tinggal kita tunggu apakah pengajuan pinjaman kita diterima atau ditolak. Oke, sekian video saya kali ini terkait bagaimana cara mendapatkan pinjaman online langsung cair di aplikasi Teman Uang. Nah, untuk teman-teman yang ingin mendapatkan informasi terupdate untuk bagaimana cara mendapatkan pinjaman online ataupun aplikasi terbaru, aplikasi pinjaman online yang baru saja rilis, kalian bisa subscribe channel ini, kemudian nyalakan lonceng notifikasinya agar nanti ketika saya upload video terbaru, kalian akan mendapatkan informasi terupdate untuk aplikasi pinjaman online. Oke, sampai jumpa di video saya selanjutnya.